belum bertaubat. Bagaimana Allah mau menerima taubatnya kalau kita sendiri belum bertaubat? Karena taubat itu sendiri berarti kita berhenti melakukan dosa tersebut, menyesalinya, menyadarinya, lalu berjanji tidak akan mengulangi lagi. Jadi syaratnya, jikalau penanya ingin diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berhenti memberikan nafkah, uang yang haram atau materi yang haram terhadap anak-anak kita. Yang kedua, benarkah orang yang menerima ini tidak tahu? Kalau dia tidak tahu, apakah halal baginya? Ya tentu saja halal baginya, karena dia tidak tahu menahu. Namun ternyata ada sebuah kewajiban bagi seorang pasangan, atau misalnya disebutlah seorang istri menanyakan kepada suaminya, wahai imamku, saya sanggup, yang tadi dikatakan oleh Ustadz Maulana, saya sanggup untuk menahan lapar, tapi saya tidak akan pernah sanggup untuk menahan api neraka. Tolong kasih tahu kepada kami, dari mana uang ini? Dari mana pekerjaan ini? Dari mana uang ini? Apakah ini halal atau apakah ini syubhat atau apakah ini haram? Apalagi kalau misalnya untuk anak-anak, kalau kita berharap anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, tentu saja kita semua berharap anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, bukan hanya anak kita menjadi sehat-sehat gitu ya, karena banyak anak yang sehat-sehat tapi menyakiti perasaan terus orang tuanya. Banyak anak yang sehat tapi ternyata menjadi musuh bagi keluarganya. Aduh lakum. Tapi banyak juga ternyata kalau dilihat kurang sehat, tapi ternyata menyenangkan hati orang tuanya karena dia menjadi anak yang soleh dan soleha. Kalau kita berharap anak keturunan kita, keluarga kita menjadi soleh dan soleha, mari kita sebagai pencari nafkah menahan diri untuk memberikan sesuatu yang haram. Meskipun itu halal bagi mereka karena mereka tidak tahu, namun ada kewajiban untuk mempertanyakan apakah ini harta yang halal ataukah ini harta yang haram. Berhati-hatilah kita terhadap sesuatu yang haram ini, karena sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuh ini akan bercampur menjadi darah dan daging. Ketika sudah bercampur menjadi darah dan daging, maka berpengaruh kepada ibadah, berpengaruh kepada doa, berpengaruh kepada hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Terima kasih banyak Ustaz atas penjelasannya. Kita masuk nih, ada satu yang benar-benar menyita perhatian saya nih. Ada pertanyaan Ustaz buat Ustaz Maulana. Ustaz Maulana, saya bacain ya. Assalamualaikum Ustaz, saya seorang janda. Saya mau bertanya apakah dosa dan haram jika saya mendapatkan nafkah dari seorang laki-laki yang dekat dengan saya Ustaz, dan laki-laki tersebut pun sudah duda, memiliki 4 anak, kami pun tidak pernah bertemu dan tetap menjaga jarak. Ini gimana Ustaz Maulana? Loh, Ustaz Maulana mana ini? Ya, dudanya kemana dudanya? Saya tahu itu. Kenapa ngumpet di sini? Dijawab dong. Pura-pura ada pertanyaan jamaah. Pasti saya yang disinggung itu. Saya ini kan tabayun Ustadz. Pas banget duda beranak 4. Kan siapa lagi kalau teman kita sih duda beranak 4 kalau bukan Ustadz Maulana. Iya kan? Bener gak sih? Biasanya kamu suka sambung-sambungin. Pasti saya lagi, saya lagi. Gimana saya gak curiga orang sebelum kita mulai syuting video call. Ini ada ini syuting Islam itu indah. Ya udah, jamaah yang di rumah jangan kemana-mana, nanti kita dengarkan jawabannya. Tabayun ya, setelah satu ini tetap di Islam itu indah jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, ya Allah aku lagi syuting.